Ini kan kayaknya masih terus berlanjut gitu yang perseteruan Sama siapa? Mbak Mami DP. Oh, saya nggak kenal, nggak ada yang berseteru sama dia. Kan nggak pernah sebut nama, jadi jangan berasumsi. Tapi kayaknya mengarahnya tuh ke Kaniki dan Ada nggak ciri-ciri yang memang ke gue? nggak ada sih. Ya udah, berarti bukan untuk gue, mungkin untuk keluarganya, mungkin dia lagi berseteru dengan keluarganya, kan kita nggak ada yang tahu. Mami, ini bentar lagi kan jelang akhir tahun nih. Heeh. Persiapannya seperti apa sih? Tanggal 25 udah berangkat liburan sama satu keluarga, bawa sahabat-sahabat juga, kita geng pergi ke Bali. Yang dekat aja, karena kalau tadinya kan harusnya ke Eropa, karena karantinanya masih 10 hari, kasihan anak-anak kalau anak kecil di karantina 10 hari cuma di kamar, takutnya mereka nanti stres gitu. Jadi yang dekat-dekat aja. Semua keluarga di Semuanya diboyong. Terkait jodoh gimana nih Kaniki akhir Terkait tahun? siapa? Terkait jodoh. Nggak mikirin jodoh dulu aku tuh. Aku lagi mikirin bagaimana supaya membesarkan bisnis makin berkembang, terus ngurusin anak. Ini lagi ngurusin perpindahan anak karena kan Loli mau ke London Dalam rangka apa sekolah boarding school. Jadi lagi sibuk ngurusin itu, terus tahun depan dia juga mau ikut PON kan, lagi ngurusin juga archery-nya. Jadi nggak mikirin laki, soalnya kalau laki mah gampang sih, tinggal telepon aja. Tapi kan namanya wanita kan butuh sandaran. Ya itu sandarannya ya tembok kek, ya kursi kek, ya siapa kek, teman banyak disandarin aja. Sekarang hidup kalau untuk asmara nggak usah terlalu dipusingin, yang penting ada duit mah happy. Ada pasangan nggak ada duit juga kan ngapain? Yang ada ujung-ujungnya ribut pukul-pukulan. terkait anak yang memilih sekolah di London sendiri itu atas dasar pertimbangannya gimana? Pertimbangannya daripada sekolah di Indonesia ya, maksudnya pergaulannya kurang bagus. Mau nggak mau kita harus mengakui itu. Lebih bagus pergaulan di luar. Di luar nggak ada lem eyeball kan, nggak ada yang ngelem, iya kan? Nggak ada yang narkobanya begitu itu miras, letokan, campuran, nggak ada. Di luar negeri ya semua mahal. Jadi kalau mau ngapa-ngapain harus pikir 2 kali. Itu Jadi, kayak anak juga lebih bertanggung jawab karena mandiri kan. Boarding school sama seperti pesantren, sekolah di situ, tidur di situ, jadi akan lebih aman. emang keinginan Kaniki yang nyuruh ke Loli atau emang Loli yang pengen ya? Karena Loli sudah bisa diajak komunikasi, jadi harus ditanya gitu. Loli mau sekolah di mana, apa cita-citanya, mau melakukan apa. Terus gue sebagai orang tua suggest, kasih masukan, kalau sekolah di sini Loli begini, kalau sekolah di sini Loli begini gitu. Terserah dia mau ambil atau enggak, ternyata dia pilih London. Ya udah, mumpung orang tuanya masih sanggup, ya kenapa enggak? Tapi dia ngomong nggak kenapa? Kaniki nanya gitu, kenapa London pilihannya kan banyak pilihan. Mungkin London paling mahal kali ya, pound sterling. Kemarin kan si Loli baru dapet penghargaan nih, Iya. 2 medali emas. Gimana sih perasaannya Kaniki? Ya happy dong sebagai orang tua tunggal. Gak pernah ngajarin archery, tiba-tiba dia suka archery. Di keluarga juga nggak ada yang archery gitu kan. Tiba-tiba dia archery, yang nomor 2 juga sekarang archery kan. Ya happy karena dia membuktikan apa yang dia pilih. Jadi di keluarga Niki tuh ya, kalau mau melakukan apapun itu harus bukan sesuai kemauan. Maksudnya kayak aku pengen berkuda, ya kalau beli kuda sih gampang, tapi setelah beli di latihan terus enggak, tanggung jawabnya itu. Kalau Loli ternyata dia bilang aku mau archery, dari alat panahannya cuma 6 juta jadi 30 juta, naik lagi sekarang 120 juta. Sekarang dia udah pakai panahan yang paling keren, itu udah ratusan juta. Ternyata setelah diikutin semua yang dia mau, memang dia tekun sampai dia akhirnya ikut pertandingan. Mau pertandingan kabupaten kek, mau pertandingan merebutkan piala gubernur kek, dia semua ikut. Terakhir dia ke Surabaya, kemarin sebelum ini dia ke Surabaya, terus dia ada tanding lagi yang terakhir di Bogor, dan tahun depan dia mau masuk PON gitu. Jadi ya bangga sih sebagai orang tua, nggak mungkin nggak bangga. Ini kan jadi satu prestasi di non akademik gitu kan? Iya. Nah itu ngebantu dia juga nggak sih untuk sekolah keluar itu apa jatuhnya kayak beasiswa apa ya kalau begitu? Loli anak nih, percaya nggak percaya, pasti kalian nggak percaya intinya, gue udah tahu banget. Anak gue itu anak-anak yang berprestasi secara non akademik dan akademik. Loli itu adalah IQ tertinggi di sekolahnya.
dan bener-bener tingginya tinggi banget dibanding yang lain, dan dia setiap mata pelajaran dia selalu dapat nilai perfect. Gue pun bingung, itu kan turunan gue aja nggak pinter-pinter amat, tapi kok anak gue yang ini, yang nomor 1 yang perempuan ini kok gue pas setiap ngambil rapot Loli itu selalu kelongok gitu, kayak masa sih, dan gue selalu lihat nilainya 9, 10. Sekarang dia udah bisa 3 bahasa, dia bisa bahasa Perancis, dia bisa bahasa Korea, dan dia bisa bahasa Inggris. Mau meninggal nggak? Gue nggak pernah ngajarin, jujur aja, tapi kalau di rumah ya gue sebagai seorang ibu yang baik, gue selalu memberikan contoh di rumah, menjadi seorang single parent yang baik. Terus setiap apapun yang Loli mau pilih selalu kita, sekarang Loli itu kan 13 tahun, jadi kita bisa discuss apapun itu. Kayak misalkan dia bilang, mami aku mau les Korea, ya dihadirin bener-bener gurunya, dan ternyata emang ditekunin. Aku mau les bahasa Perancis, bener-bener ditekunin. Jadi kalau mau bawa dia ke Eropa itu udah was-was aja dia. Ini sekarang katanya lagi mau belajar lagi bahasa Mandarin gitu. Jadi anak-anak gue ini memang dari awal, nggak tahu ya ini turunan dari bokap juga, apapun yang dipilih harus ditekunin, nggak boleh enggak gitu. Dan bukan dipaksa, tapi itu adalah kewajiban. Ngasih hadiah apa kemarin ke Loli? Nah ini satu lagi nih, nggak percaya juga nih ya, pasti nggak percaya. Anak gue tuh beda sama anak-anak artis lain. Mungkin kalau anak-anak artis lain karena tahu orang tuanya artis, kalau beli mainan dibawa ke toko, diambil semua. Aska itu atau Loli itu nggak pernah minta apapun. Sekalinya dibawa ke toko mainan, yang diambil tuh kecil banget mainannya. Gue sampai bingung, kadang-kadang harganya cuma 200.000, 99.000. Gue bilang, abang ambil semuanya, nggak mau, aku nggak suka, aku cuma perlu ini. Dia lagi suka main puzzle yang acak-acak kotak-kotak gitu. Jadi ke situ cuma beli itu doang gitu. Kalau nggak dia lagi suka squeezy, ya squeezy aja yang dibeli sampai dia benar-benar bosan, mainannya udah rusak, ya udah. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dibeli di rumah tuh. Loli pun kalau ditanya, Loli mau hadiah apa dari Mimin? Enggak, nanti aja, kalau aku perlu baru aku bilang. Gitu. Berarti Kasih didikan gue ya. berarti nggak banyak permintaannya dari Loli? Kadang-kadang malah guanya sendiri yang pengen beli ini, pengen beli itu tahu. Untungnya, jadi badan gue sama badan Loli ini hampir sama nih sebentar lagi, dan kaki kita ukurannya juga sama. Jadi kalau misalkan gue beli sepatu apa nih yang branded gitu, tapi sporty gitu, yang foto-foto anak muda zaman sekarang, nanti dia bilang, Mi aku boleh pakai nggak? Gitu, boleh. Gitu. Sebenarnya dia mungkin mau, tapi dia nggak mau ngomong, mungkin takut mau bazir. Jadi setiap Miminya beli apa dia tanya dulu, Mimi beli ini ya? Iya. Nah, gue tuh udah tahu, pasti nih anak sebenarnya mau gitu. Cuma dia tahu harganya selangit kan. Jadi, ya udah gue yang beli. Nanti ditaruh di rak sepatu yang sama-sama sama dia. Nanti kalau dia mau pergi atau apa gitu, Mi aku boleh pakai ini nggak ya? Pakai. Jadi semua barang-barang gue barang-barang dia. Untungnya gue punya anak perempuan, jadi gue punya turunan kayak tas-tas branded gue, jam tangan segala macam. Jadi nanti jatuhnya ke dia. Gitu. Ini kan udah mulai besar gitu kan. Mungkin pergaulan juga semakin ini. Anak gue Loli nggak pernah pakai handphone kecuali belajar. Jadi dia nggak tahu tuh yang aneh-aneh apa tuh dia nggak tahu, dan teman-temannya tersortir semua dari anak-anak yang memang keluarganya juga bagus, bibit bebet bobotnya gitu. Ya kalau makannya pergaulannya Loli sama orang luar beda banget ya. Dia nggak suka keluar. Sekalinya dia keluar juga dia cuma mau nonton film terbaru atau pergi makan sama adiknya gitu. Artinya nanti ketika pergi ke London jadi lingkungan baru lagi atau ada keluarga? Enggak dong, dia di sana sama temen-temennya. Kan anaknya Kak Titi Rajo juga di London kebetulan. Jadi dia punya teman yang sama-sama dari Indonesia. Kan anak udah mulai besar, suka sering curhat apa aja mungkin? Nggak ada, paling permasalahannya cuman kemarin dia soal RCD-nya. Nanti kalau ada nilai 1 turun baru dia ngomong maafin aku gitu, nilainya 1 turun. Tapi kan nggak ada masalah itu. Ada pesan nggak sih untuk anak milenial sekarang gitu? Nah, untuk anak milenial yang sekarang pada main gadget, kerjaannya ngebully. Kan gue kemarin lagi dibully banyak orang banget ya. Ternyata setelah gue cek satu-satu, kebanyakan anak SMP dan anak SMA gitu. Sangat amat disayangkan. Kalian bukannya belajar, malah mantengin Instagram artis dan ikut nimbrung di persoalan yang kalian pun tidak pernah mengenal orangnya seperti apa. Ya susah juga ya, masalahnya kalau kita mau punya anak bener kan lingkungannya harus dibenerin gitu kan, atau enggak orang tuanya juga harus perhatian gitu ya. Mungkin mereka adalah anak-anak kurang perhatian dari keluarganya, kita juga nggak bisa salahin, tapi akan lebih baiknya anak-anak milenial ini mementingkan dulu pendidikannya, karena belum tentu orang yang S3 aja dapat kerjaan, apalagi yang nggak lulus sekolah gitu kan. Jadi jangan tambah banyakin
susah pemerintah dengan tidak banyaknya orang-orang yang tidak naik kelas, ya kan, atau pengangguran. Jadi mendingan sekarang mikirin bagaimana caranya untuk mensejahterakan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Terserah dia, gue mau dibully lagi mau enggak, itu dibully itu tidak membuat darah kulit gue, tidak berdarah-darah. Jadi terserah kalian mau bully seperti apa, silakan. Kalau membully itu adalah kesenangan untuk kalian, ya lanjutkan. Tapi kalian juga harus tahu hidup itu bukan hanya sekarang, tapi besok, besoknya lagi, 1 minggu, 2 minggu, 2 tahun, sampai seterusnya. Gitu. Oke. Lagi?